Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi pun sebelumnya saya dari kelompok yang beranggotakan 3 anggota dengan saya sendiri dan di Satrio Wibowo dengan NIM 123130034. Saya Menita Lestari dengan NIM 123130033. Nama saya Saryo Pegatrapsila dengan NIM 123130035. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan menjelaskan sistem dari pemodelan sistem ini. Jadi untuk pertama kita menjelaskan kita memakai sekitar 20 kV pada sumber dan level short circuitnya itu 200 MVA, dan kita menurunkan tegangan menggunakan trafo step down dengan sisi primernya itu 20 kV dan sisi sekundernya itu 0,4 kV. Untuk ratingnya kita pakai 500 kVA. Untuk di bus 3 ini sudah, karena emang sudah turun dari 20 kV, jadi di bus 3 ini 0,4. Untuk bebannya sendiri kita memakai 4 beban. Yang pertama itu beban penerangan, kita pakai 20 kVA dan 3 beban motor induksi. Untuk rating beban motor induksi sendiri ini kita sudah set sesuai sesuai NIM. Yang pertama ada 33 dengan PF-nya sekitar 75, dan yang motor yang kedua ini 44 dan PF-nya sekitar 70. Yang ketiga ini 20. PF-nya sekitar 80. Oke, kita run aja. Ini simulasi sebelum kapasitor. Untuk sebelum kapasitor sendiri kita dapat PF sekitar 87,92 untuk pada bus 1. Dan untuk PF beban sendiri kita dapat 87,01 atau sekitar 0,87 dengan arus 282. Kenapa arus di sini itu bisa besar? Karena fungsi dari trafo step down ini sendiri. Karena jika trafo step down ini menurunkan tegangan, maka arus akan naik. Beda lagi kalau trafo step up. Trafo step up itu kita naikkan tegangan, arusnya bakal kecil karena tujuannya untuk mengurangi rugi-rugi daya. Jadi untuk di bus 1 ini dapat 0,394 atau 390 volt. Untuk konsumsi motor sendiri yang pertama ini cuma dapat sekitar 80% ini, 0,322. Kita bisa cek di sini. Kalau kita bikin persentase dapat 80-49 dari keseluruhan tegangan. Mungkin kita lanjut. Untuk motor kedua ini dapat 0,27. Kenapa ini rendah? Karena PF-nya juga rendah, sekitar 70. Untuk motor yang lain ini sudah di set sama bakal nilainya. Untuk ini 0,356, yang ini 0,361. Untuk perhitungan kapasitor banknya sendiri kita sudah hitung menggunakan rumus manual. Kita dapat 57 kVAR agar PF sendiri ini naik. Oke, kita aktifin kapasitornya. Jadi setelah kita menambah kapasitor di sini, PF pada sisi sekunder trafo ini itu naik juga. Bahkan di sisi primernya juga naik. Yang pertama itu 97,97 dan untuk sisi bebannya ini 97,37. Kita bisa melihat pada rangkaian ini perbedaannya itu sangat signifikan. Yang pertama itu 87, yang kedua itu 97. Artinya PF-nya sudah baik.
Untuk itu kita juga bisa membandingkan datanya. Untuk pada bus 1 sebelum kapasitor, ini sesudah, ini yang sebelum, karena arusnya tergolong lebih tinggi dibanding yang kita pakai kapasitor 5,5, yang ini 4,9. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita mengurangi arus, kita dapat rugi daya itu lebih kecil, karena kan rumusnya I pangkat 2 dikali R. Semakin besar arusnya, akan semakin besar juga rugi dayanya. Ini juga pada bus 2 arusnya turun. Pada beban sendiri sama, karena memang power faktornya juga sama, dia nggak berubah karena kita sudah set 75. Ini untuk bus 3, ini yang di trafo, dia juga turun. Dan volteknya itu dia dapat lebih banyak, sekitar 99, yang sebelum dia cuma dapat 98. Untuk beban lampu sendiri ini juga sama, dia dapat lebih gede volteknya dan arusnya turun karena agar rugi dayanya lebih kecil. Jadi kesimpulannya, kapasitor dapat memperbaiki faktor daya karena mampu menyediakan daya reaktif kapasitif yang diperlukan untuk mengkompensasi daya reaktif induktif yang dihasilkan oleh beban seperti motor. Dengan menetralisir komponen daya reaktif induktif tersebut, sudut fase antar daya aktif dan daya semu mengecil sehingga nilai faktor dayanya atau KOSPI meningkat mendekati 1. Hal ini mengurangi arus total yang tadi, mendekati arus total yang harus disuplai oleh sumber, menurunkan rugi daya pada jaringan dan meningkat efisiensi sistem secara keseluruhan. Dengan adanya kapasitor ini, jadi sistem itu lebih efisien. Jadi untuk itu kenapa pada jaringan distribusi kita memerlukan faktor daya yang tinggi atau sekitar 95 ke atas, karena agar sistem lebih stabil. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.